Allah nggak pengen nih kita bisa celaka kayak gitu. Karena Allah pengen selamatin kita, Allah kasih sakit kita. Sakit yang jadi pengguguran dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nih mulutnya orang nggak bisa ngucap istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, limpah nikmat karunia Allah yang banyak, yang begitu luas Allah kasih nikmat sama kita. Alhamdulillah, limpah nikmat tersebut masih bisa kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada kecintaan kita, yaitu Sayyidul Wujud, Afdhali Kullil Mawjud, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita, kebanggaan kita, panutan kita, qudwah kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 97 di kitab Riyadhus Shalihin. As-salis an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu, rawahul Bukhari. Yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhoi dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang bisa tertipu kita, fihima, dengan keduanya, katsirun minan nas, semua manusia bisa maghbun, semua manusia bisa tertipu dengan beberapa sifat, dengan beberapa nikmat yang Allah kasih yang ada di antara dua ini. Yang pertama as-sihhatu wal faragu, yang pertama sehat, yang kedua farog, artinya waktu luang. Kenapa nikmat ini nikmat menipu? Karena nikmat yang model begini, kalau kita nggak mempergunakan, niscaya kita bakal kedatangan satu nikmat yang justru nikmat tersebut yang jadi kita nggak bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sehat. Kenapa sih sehat itu maghbun? Kenapa ini nikmat sehat ini bisa menipu? Yang pertama, orang kalau sehat, ya, yang puluhan tahun dia sehat Allah kasih, kadangkala nilai ibadah kita itu masih nggak ketengetan kalau sehat itu. Ini sehat ini bisa menipu kita. Orang itu kalau sehat lebih enak maksiat ketimbang dia ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ingatnya kalau lagi sakit doang. Kalau kondisi kita sakit, kalau kondisi kita payah, kalau kondisi kita diuji sama Allah, kalau kondisi kita susah, baru kita bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa ini sehat masuk dalam kategori nikmat yang bisa melalaikan kita? Karena nikmat sehat ini nikmat yang Masya Allah, kalau kita nggak kenal sama Allah, ini sehat bisa kita pakai kepada urusan-urusan yang nggak ngepas pada diri kita. Luar biasa. Jadi kadang-kadang contoh yang gampang aja dah. Banyak manusia di antara kita yang kalau sakit cuma 3 hari, 2 hari, seminggu, ya, tuh bakal diingat sepanjang masa tuh dia Allah kasih sakit kayak begitu. Tapi itu nikmat sehat yang puluhan tahun, 37 tahun, 38 tahun hidup yang gak pernah sakit. Cuman pilek-pilek aja, cuman batuk-batuk aja. Itu yang waktu Allah kasih sehat lupa. Nikmat sehatnya aja bisa lupa. Apalagi tuh sehat yang bakal dititipin sama kita. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ngasih kita sakit, Allah masih ngasih kesempatan sama kita. Kesempatan yang pertama, kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sakit dia terlihat lemah. Karena sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah ngalamin yang namanya kelemahan. Dan ini jadi acuan buat kita. Artinya kalau kondisi orang lemah, dia
baru mengakui bahwa dia nggak bisa ngerjain apa aja, di situ tuh baru nilai ibadah dia baru timbul. Jadi kadang-kadang beruntungnya kita kalau kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah masih ngasih hidayah sama kita. Yang hidayahnya itu berupa sakit. Bahkan kata ulama kita, ada orang yang mulutnya nggak bisa istighfar, ada orang yang tengah malam dia nggak bisa tobat, tapi Allah masih tungguin dia tobat, tapi Allah masih tungguin dia istighfar, tapi Allah sayang sama dia karena dia umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nggak pengen nih kita bisa celaka kayak gitu, karena Allah pengen selamatin kita. Allah kasih sakit kita, sakit yang jadi pengguguran dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena nih mulutnya orang nggak bisa ngucap istighfar, karena nih orang tipe bukan orang yang bertobat, tipe bukan orang yang bisa mengakui kesalahannya. Allah kasih dia penyakit, yang penyakit itu jadi pengguguran dosa dia sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kalau besok dia ngadep sama Allah, posisi dia bersih sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia nggak punya dosa lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal, ini yang namanya sehat, masya Allah, magbun. Lalai kita dengan kesehatan. Kita kalau lagi sehat, bayangan kita nggak ke masjid ya. Kita kalau lagi sehat, bayangan kita nggak ke pengajian. Tapi giliran kita sakit, ya Allah, pengen deh rasanya ngaji di masjid, pengen deh rasanya hadir di majlis taklim. Ya Allah, pengen deh, kangen deh kita deh, pengen hadir di tempat-tempat kebaikan. Kangen deh, kayaknya kita pengen sodako. Kenapa itu kangen-kangen yang kayak begitu bisa timbul kalau kita nggak sanggup? Ya kan? Kondisi ibadah-ibadah yang udah payah banget, kondisi kita nggak sanggup, baru pengen sholat Jumat kita, pengen ibadah yang macam-macam, yang akhirnya kalau sakit kita ibadah, yang akhirnya orang capek nuntun kita, bantu kita. Kenapa nggak yang kita jalan sendiri bisa nyampe ke tempat itu, yang waktu kita sehat kita bisa lakonin modelnya yang kayak gimana aja. Orang kalau sehat sholat malam dia bisa kerjain, orang kalau sehat tuh Quran yang sebulan dia bisa hatamin, dia bisa kerjain. Kalau sakit apa yang kita bisa kerjain, ya Allah. Makanya ada anak-anak remaja yang kadang-kadang, mohon maaf kita dibilang nggak pantas nih kita ini kalau gini hari ke masjid, masih muda kita. Kita nunggu tua-tuaan dikit ya. Kalau kita udah tua-tuaan, baru deh kita masuk masjid. Sampai itu dia punya omongan kayak begitu, dia pikir tua ibadah gampang kali. Nih ibadah nih berat nih. Ibadah ini adalah kerjaan yang nggak gampang. Kalau yang dari muda kita nggak biasain, nih tua-tua kita nggak bakal bisa ngerjain ibadah yang modelnya macam-macam yang ada dalam syariat kita. Jadi ala kulli hal, mumpung Allah kasih sehat kita, belum ada penyakit yang berbahaya pada diri kita, masih nikmat kita sujud masih rapi, rukuk masih bisa, belum pakai kursi kita sholat, belum sampai sampai telentang kita sholat, belum sampai kita sholat sampai kondisi qaidan duduk kita. Jangan sampai kita kondisi yang modelnya kayak begitu. Ini badan kita sehat, kita datengin tuh masjid, kita hadirin majlis taklim, kita deketin tempat-tempat kebaikan, mumpung kita sehat. Kenapa? Kalau kita sehat, kita mau ngaji di mana aja kita bisa. Jadi ayuhal ibad, pergunakan sehat ini, yang kadang-kadang sehat ini yang bisa bikin kita lupa nikmat yang kita bikin lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada nikmat juga yang maghbun wal farok katanya. Farok apa sih? Waktu lapang. Kadang-kadang waktu kita lapang itu yang jadi kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giranan sibuk kita kangen sama majlis taklim. Wah Allah, kita lagi kerja baru kita keingetan majlis taklim. Lagi kerja baru kita keingetan gak datengin guru-guru kita. Tapi waktu lapang kita ingetnya main aja. Kita ingetnya jalan-jalan aja. Waktu lapang kita urusan maksiat aja. Waktu lapang urusannya yang gopla aja. Kenapa giliran kita sibuk, sempit, akhirnya ibadah pun sampai gak sempet. Ketika kita ibadah pengen di waktu yang sempitnya kan jadi susah. Giliran kita kerja, kita ribut masalah pengajian. Giliran ente nganggur, ente gak ngaji. Masya Allah. Ini yang kayak begini jadi problem buat kita. Maka nikmat ini yang banyak manusia bisa lalai dengan dua nikmat ini. Yang pertama sehat, yang kedua wal farok. Yang kedua adalah terkait dengan urusan lapang dada. Apa intisari hadis ini? Yang pertama, tuh sehat sama lapang ya diibaratin kayak modal. Dan sebaik-baiknya orang mendapatkan keuntungan adalah dia itu mempergunakan modalnya dengan baik. Jadi kalau sehat itu diibaratin modal, pergunain tuh modal ente dengan baik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau lapang itu modal, pergunain lapang ente dengan baik. Yang lapang ente bisa ente pergunain buat ibadah sama Allah. Jadi ibarat kata kita, sehat sama lapang Allah kasih sama semua orang. Tapi nggak semua orang bisa pakai modal itu buat ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ente manfaatin tuh sehat sama lapang. Ini hari kita sehat, bisa kemana aja, manfaatin buat ibadah yang benar. Ibadah-ibadah yang susah kita kerjain. Contoh, ibadah malam yang kita masih belum ada badan kita keluhan. Ini hari lagi sehat, kita pakai ibadah dengan baik-baiknya. Ini hari kita masih lapang waktu kita pakai ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatin tuh sehat, manfaatin itu lapang untuk kita ngerjain semua ibadah yang Allah perintahkan, yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Islam itu memperhatikan waktu. Artinya begini, ente dikasih sehat, gak selamanya ente sehat. Ente dikasih waktu lapang, gak selamanya ente dikasih waktu lapang. Maka Islam sering bilang, al-waktu kasayf katanya. Waktu itu ibarat kayak pedang. Kalau digunakan sama orang yang salah, maka pedang itu bisa mencelakakan orang. Kalau pedang itu dipergunakan dengan baik, maka pedang itu akan dipergunakan dengan orang yang tepat untuk mempergunakan pedang tersebut. Artinya apa? Kasayf. Kalau antum meleng, antum ketebas sama pedang. Artinya ini waktu ini Masya Allah. Yang sampai 1 detik kita gak bisa mundurin, Masya Allah. Berapa ribu harta kita miliaran. Yang pengen, ya Allah pengen mundurin dong 10 menit lagi ke belakang deh. Jangan sampai nih pas detiknya pas kita mati. Nih 2 miliar nih buat mundurin waktu kita. Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya tuh waktu segitu mahalnya sampai nih harta di dunia ini gak bisa mundurin waktu kita. Gak bisa majuin waktu kita. Sampai kayak begitu tuh. Artinya nih Islam sangat memperhatikan tentang waktu. Antum pergunain waktu dengan baik. Karena Allah gak bakal nitipin waktu yang udah lampau ini untuk Allah titipin lagi di masa yang akan datang. Jadi waktu yang udah liwat udah gak bakal Allah titipin lagi. Gunain masa muda ente sebelum datang masa tua ente. Ya, jadi kalau ente udah umur 40, ente mau balik lagi ke umur 20 ya kagak bisa. Gunain nih umur ente yang 30 sekian, ente gunain buat ibadah sama Allah. Itu Islam. Perhatiin terus tentang apa aja yang terjadi pada yang namanya waktu. Karena waktu itu adalah kehidupan kita. Waktu yang nemenin kehidupan kita, yang nemenin kita waktu kita. Seiring berjalannya waktu, begitulah perubahan fisik manusia. Sehingga yang namanya perubahan fisik lama-lama berubah dengan berjalannya waktu. Maka kalau waktu itu kita gak pergunakan dengan baik, fisik kita makin lama makin tua, makin gak sehat, makin payah, maka kondisi itu kita ibadah sama Allah, taat ya akhi. Susah kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek kita ibadah sama Allah di kondisi yang umur kita modelnya kayak begitu. Maka itu yang dikias dalam hadis ini. Yang ketiga, yang keempat, dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dunia adalah cocok tanam buat akhirat. Siapa yang nanam di sini, dia bakal metik panen di akhirat. Artinya kalau ente di sini nggak pernah nanam, jangan mimpi ente di sono bisa metik. Ya, nanam aja kagak mau metik. Nanam aja kagak mau panen. Mau panen punya siapa? Artinya mazra'ah. Di sini kita tempatnya nanam. Kalau orang yang nggak pernah nanam kebaikan sedikit pun di dunia, mimpi dia kalau dia harus mendapatkan segala sesuatu, dia harus ambil semua yang dia tuai nanti di akhirat. Kenapa? Nggak ada orang ngambil panen sesuatu tempat di akhirat kalau dia belum pernah berbuat baik di dunia. Yang terakhir, cara mensyukuri nikmat Allah yaitu mempergunakan sarana apa aja untuk ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sehat dan lapang itu bagian dari sarana. Ya, andai kata nggak ada sehat, andai kata nggak ada lapang, bisa jadi alasan kita untuk kita nggak pernah ibadah sama Allah. Tapi itu sehat kita udah berapa tahun Allah kasih. Kalau sampai ini orang ngomong, ya Allah, kan saya sakit. Ya, saya sakit 5 tahun ya Allah. Jadi saya nggak bisa ibadah. Nah, itu yang 30 tahun kemana? Ya nggak? Tuh yang dulu-dulu masih muda ente kemana? Aneh nggak kasih ente sakit seumur hidup, kagak. Yang sehatnya Allah bakal tagih itu. Artinya bukan Allah bakal tanya sakit enggak, tapi apa yang udahlah ente latih selama ente sehat. Jadi jangan pernah sehat ente nggak ente pergunakan untuk melatih ibadah.
gunain sehat kita untuk melatih ibadah kita, mujahadah kita, riyadhah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mempergunakan itu semua. Kita bisa memanfaatkan sehat kita dan lapang kita senantiasa untuk taat patuh kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.